kembali lagi dengan saya Jenny Febrianti. Video ini merupakan video ketiga saya untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang obat dan penggolongan obat. Tapi saya minta sama teman-teman untuk tidak lupa like video ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari obat. Obat adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat mempunyai tujuan dan manfaat, tetapi juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik, yaitu memperhatikan informasi yang menyertai jika ada obat yang diberikan kepada kita. Oke. Sekarang kita membahas tentang penggolongan obat. Penggolongan obat secara luas dibedakan berdasarkan beberapa hal. Di antaranya penggolongan obat berdasarkan jenisnya, berdasarkan mekanisme kerjanya, berdasarkan tempat atau lokasi penyimpanan obat, berdasarkan cara pemakaian, kemudian berdasarkan efek yang ditimbulkan, kemudian berdasarkan daya kerja atau terapinya, dan berdasarkan asal obat atau cara pembuatannya. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan, di mana penggolongan obat berdasarkan jenis dan kewenangannya ini terdiri atas obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang penggolongan obat ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang obat bebas. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan obat, dan logonya itu seperti ini. Obat dengan logo seperti ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Itu karena zat aktif yang terkandung di dalamnya relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Contoh obat bebas itu seperti paracetamol, Budrex, terus Sumagesik, Neurobion. Itu contoh-contoh obat bebas yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Kedua, itu obat bebas terbatas. Nah, obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Nah, logonya itu seperti ini. Nah, obat dengan logo ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun juga mempunyai peringatan khusus saat penggunaannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya termasuk ke dalam kategori obat keras, tetapi dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Contoh obat bebas terbatas yang banyak beredar di apotik itu seperti Budrex Vigra, CTM, Procol, terus Conidin juga merupakan obat bebas terbatas. Catat ya. Yang ketiga, obat keras. Nah, obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Logonya itu seperti ini. Obat seperti ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, maka dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, terus dapat meracuni tubuh, dapat berujung pada kematian. Contoh obat keras yang banyak dijumpai dijual di apotek itu seperti amoxicillin,
asamifenamat, alprazolam, terus pseudoephedrine itu banyak beredar di apotek, banyak kita jumpai dijual di apotek. Seperti kita ketahui, kebanyakan orang membeli antibiotik di apotek itu secara bebas. Nah, dari sini seharusnya kita belajar bahwa penggunaan antibiotik tanpa resep dokter atau pengawasan dari dokter itu berbahaya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika digunakan tanpa berdasarkan resep dokter atau pengawasan dari dokter itu bahkan bisa berujung kepada kematian. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati dalam membeli obat-obat dengan logo-logo seperti ini. Selain itu, pada penggolongan obat keras ini juga terdapat beberapa peringatan konsumsi pada kemasan obat. Seperti peringatan 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir peringatan nomor 6, awas obat keras, batu asir jangan ditelan. Nah, yang keempat, obat psikotropika dan narkotika. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Nah, logonya itu seperti ini. Nah, obat golongan seperti ini hanya boleh dibeli berdasarkan resep dokter karena dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, seperti kita ketahui, psikotropika itu adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai timbulnya halusinasi, gangguan cara berpikir dan akhirnya menyebabkan ketergantungan. Adapun narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi-sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat atau halusinasi bagi pemakai narkotika ini. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang obat dan penggolongan obat berdasarkan jenisnya yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Saya berharap video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang obat dan penggolongan obat. Jangan lupa teman-teman share video ini agar pengetahuan yang kita dapatkan saat ini boleh kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.